Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih dapat merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hari baru. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, ada baiknya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 78, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati berdoa. Kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk kita boleh membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan bagi kami hingga saat pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan kembali dalam satu persekutuan teruna untuk kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, serta kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Berkati kami, hati kami, untuk kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kakak undang kita semua untuk berdiri dan membuka Alkitab dari Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya mendengar tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Nah, kalau kita memikirkan sejenak tentang situasi-situasi kesulitan hidup kita sebagai para pelajar saat ini di masa pandemi COVID-19, ada banyak orang yang harus tetap berada di rumah. Kegiatan sekolah, belajar mengajar terhenti. Para siswa harus belajar secara daring di rumah masing-masing. Pastinya juga sebagian besar para remaja, siswa tidak merasa nyaman karena terkurung di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ketemu teman. Dalam situasi dan kondisi saat ini, kita merasa menjadi jenuh, bosan, kesal, penat berada di dalam rumah. Nah, ketika kita membaca pada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, bangsa Israel dipertemukan oleh kesulitan di mana mereka merasa haus dan tidak mendapatkan air yang enak rasanya, di mana mereka bersemut-semut pada saat itu. Pada akhirnya Tuhan Allah melalui Musa memberikan mujizat bahwa air yang tadinya pahit boleh menjadi manis dan boleh diminum oleh mereka. Nah, dalam kondisi dan situasi seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, dan mungkin saat ini masih kita rasakan, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai bosan, kita mulai jenuh, kita mulai penat berada di dalam rumah dalam situasi kondisi pandemi saat ini. Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Allah pada pembacaan kita pada pagi hari ini? Tuhan Allah itu mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuntun Musa dan memelihara umatnya dalam perjalanan pengembaraan di padang gurun. Ada banyak hambatan, tantangan yang Musa hadapi pada saat itu ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun Syur mereka tidak mendapatkan air. Ini adalah salah satu tantangan ujian bagi setiap orang yang beriman untuk mempercayakan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita para teruna diajak untuk belajar memahami bahwa kehidupan ini tidak selalu diwarnai dengan peristiwa, dengan kejadian, dengan pengalaman yang indah-indah saja atau menggembirakan saja, menyenangkan saja. Tetapi juga pasti kita mengalami peristiwa, pengalaman yang menyakitkan, menyedihkan yang kita alami dan kita hadapi. Seperti halnya kondisi pandemi saat ini, bukan? Nah, teruna juga diajak untuk menyadari bahwa dirinya selaku manusia bisa menjadi rentan atau rapuh. Kita adalah manusia yang rapuh, kita adalah manusia yang rentan ketika menghadapi pencobaan, tekanan, bahkan kesulitan hidup. Sebagai manusia, kita tidak kebal terhadap berbagai persoalan dan penderitaan. Kita cenderung cengeng. Kita cenderung lemah ketika menghadapi persoalan, bahkan penderitaan. Hal itu sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel pada saat mereka dimarah. Mereka bersungut-sungut. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga diajak untuk bertekun di dalam doa, senantiasa percaya, berserah diri kepada Tuhan, dan tetap bersyukur dalam segala hal. Di masa sulit pun kita harus bersyukur. Kita harus percaya, kita harus tetap setia, kita harus tetap taat kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang bersahabat, menjadi penolong,
menjadi penghibur, pendamai terhadap orang lain, yaitu bagi sesama manusia di dalam suka maupun duka kehidupan ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, melalui pengalaman bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Allah. Ada banyak hal yang mereka hadapi. Tidak hanya suka, tapi banyak sekali duka yang mereka hadapi. Satu hal yang boleh Tuhan berikan kepada Musa adalah kesetiaan, ketaatan, serta andalkan dirinya kepada Tuhan. Segala hal yang Musa hadapi saat itu ketika dia menghadapi bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang beralih ke Allah lain, dia tetap percaya, tetap setia kepada Allah Sang Kuasa, yang pada akhirnya mereka boleh melalui perjalanan ini dan mereka memasuki tanah perjanjian Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para teruna saat ini diajak untuk tetap tekun di dalam doa, percaya, setia, tidak sungut-sungut, selalu bersyukur di dalam kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita respon firman Tuhan sambil membuka persembahan dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 377, Firman Tuhan sudah kau dengar. Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang masih Kau berikan kepada kami sampai pada pagi hari ini, ya Tuhan. Kau juga telah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun, ya Tuhan. Ya Tuhan, pertama-tama kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, ya Tuhan, supaya menjadi negara yang maju dan bangsa yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan. Kau berkatilah kami, ya Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan tentang firman-Mu bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak teruna, ya Tuhan. Kau berkatilah mereka, ya Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, ya Tuhan. Kau berkati juga mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kau berikan mereka kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang, ya Tuhan. Untuk orang tua kami yang belum mendapatkan pekerjaan, ya Tuhan, Kau berikanlah mereka pekerjaan sesuai apa yang mereka inginkan dan sesuai apa yang mereka butuhkan. Inilah doa ucapan syukur kami, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam anak-Mu, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus yang baik, di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga berdoa buat gereja, khususnya GPIB Zebulon dan Bajam Esra Tiawangka. Di dalam setiap program kerja, panitia-panitia yang sudah terbentuk, biarlah Tuhan Yesus mau memberkati para presbiter yang boleh Tuhan pilih untuk memimpin jemaat-Mu ini, ya Tuhan. Biarlah kemuliaan nama-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami melalui orang-orang yang Tuhan pilih. Dan kami juga berdoa untuk persidangan sinode yang ke-21 berpusat di kota Surabaya. Tuhan Yesus boleh memberkati
hasil yang akan disepakati bersama untuk pengembangan gerejamu di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Walaupun masih dilakukan secara online untuk para presbiter, kiranya acara PST ini boleh berlangsung hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang terlibat di dalamnya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus beri bijaksana agar hasilnya nanti yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat program vaksinasi yang terus digerakkan di kota kami ini di Batam. Vaksinasi yang kedua maupun yang pertama untuk usia remaja. Tuhan, biarlah Engkau memimpin para perintah kami untuk tetap menggerakkan program ini agar semuanya pihak-pihak yang melakukan program ini berjalan dengan teratur, rapi, tetap menerapkan prokes agar semua lapisan masyarakat boleh mendapatkan vaksinasi ini dengan baik dan semua boleh menjaga kesehatan masing-masing. Dan begitu juga untuk kondisi saat ini ya Tuhan yang semakin pulih. Biarlah ini terus berlangsung, pemulihan terjadi atas kota kami, bangsa kami, bahkan seluruh dunia, untuk kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bagaimana kami boleh mencegah agar tidak terjadi kembali, bagaimana kami boleh menanggulangi agar pandemi ini segera berakhir tuntas ya Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan Yesus, turunkan tangan-Mu atas bangsa kami, negara kami, bahkan seluruh dunia ini, agar virus ini segera berakhir dan lenyap dari muka bumi ini, sehingga kegiatan, proses, aktivitas kami sehari-hari boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik layan di dalam proses pendidikan, proses belajar mengajar yang saat ini beberapa sudah memasuki pelajaran secara tatap muka. Biarlah Tuhan boleh memberkati adik-adik kami, boleh senantiasa menjaga kesehatan diri dan lingkungan mereka, tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Dan pihak-pihak yang langsung menjalankan ini, Tuhan Yesus boleh memberkati juga dari pihak sekolah, pemerintah boleh bekerja sama dengan baik untuk tetap menjaga segala sarana dan prasarana sekolahan agar semuanya boleh berlangsung dengan baik dan sehingga tidak ada lagi terjadi adanya para penderita COVID-19 ini di kalangan para pelajar ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar anak-anak kami tetap terlindung dari segala virus, bakteri, apapun itu ya Tuhan yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tambahkan sukacita mereka ya Tuhan bersama keluarga dan orang-orang terdekat mereka ya Tuhan. Biarlah semakin dewasa mereka tidak hanya secara umur tetapi dewasa secara iman di dalam Kristus Yesus. Dan kami juga berdoa buat adik-adik yang belum hadir di dalam persekutuan ini, yang menonton tayangan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh mencurahkan kuasa-Mu ya Tuhan, mengingatkan adik-adik kami hingga mereka boleh hadir di dalam persekutuan baik secara online maupun secara langsung ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, kita tutup ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkanlah ku terenggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenteram. Mari kita pulang dan membawa berkat buat semua orang, buat keluarga kita, teman-teman kita, dan lingkungan kita sekitar. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih atas persekutuan yang Tuhan boleh hadirkan di dalam kehidupan kami melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Biarlah kami boleh menjadi teruna-teruna yang tangguh untuk tetap setia dan taat kepada Allah, selalu bersyukur kepadamu atas setiap hal yang boleh kami alami, baik itu dalam kondisi suka maupun duka. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain, pertemukan kami di dalam persekutuan minggu depan. Biarlah kasih setia Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, kasih daripada Allah Bapa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan ya teman-teman. Kita akan beribadah bersama melalui aplikasi Zoom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.